Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Sejarah Asal-Usul Sholat yang Tidak Diketahui oleh Umat Islam. Kita langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Nah, selagi dia mengambil sumber dari The Urdu Free Thinker alias ya pemikir bebas Urdu ya, kelompok oknum Urdu ya yang berpikir bebas, yang saking bebasnya itu melanggar nalar dan logika guys. Nah, kita akan bongkar, dan habis itu dan juga ini bukti yang bikin video ini dia nggak punya isi kepala guys, sehingga dia harus pakai isi kepala orang lain, dan dia cuma terjemahin gitu kan tanpa dia mengerti apa yang disampaikan oleh orang Urdu ini guys, orang Urdu free thinker nih kan. Kita langsung akan komentari guys. Halo teman-teman, ini adalah terjemahan Urdu Freethinker. 5 doa harian atau sholat adalah salah satu pilar Islam. Muslim diwajibkan untuk berdoa 5 kali sehari yang waktunya ditentukan oleh posisi matahari. Fajar ketika matahari terbit, duhur ketika siang, asyar ketika sore, maghrib ketika matahari terbenam, isya ketika malam. Ketika melakukan doa-doa ini, Muslim membaca ayat-ayat Quran, mengucapkan kalimat syahadat yang merupakan pernyataan iman, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, sebelum sujud, membungkuk, dan berdiri lagi. Mereka juga mengucapkan pujian kepada Allah dan lainnya. Ini adalah ritual yang berulang, walaupun ayat-ayat Qurannya bisa diganti pada setiap doa. Ini adalah tindakan pengulangan dan menjadi kebiasaan. Sujud, membungkuk, memuji, mengingat Allah sambil menghadap Mekah. Namun yang menarik adalah Quran tidak menyebutkan sholat 5 waktu, tetapi hanya menyebutkan 3 berdasarkan nama, yaitu sholat fajar, doa subuh, sholat wusta, doa tengah, dan sholat isya, doa malam. Tetapi tradisi Islam dalam hadis dengan jelas dan panjang lebar menyebut kewajiban sholat 5 waktu. Jadi bagaimana penjelasan perbedaan antara Quran dan hadis ini? Para sejarawan sepakat bahwa hadis dikumpulkan dan ditulis jauh setelah Quran, kira-kira 200 tahun setelah kematian. Sekali lagi ya, dia ini nggak ngerti bahwa metodenya tuh dihafal ya, baik Quran maupun hadis itu dihafal. Ada para penghafal Quran dan para penghafal hadis gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Ya, dan selain menghafal, mereka juga menuliskan dokumen di tiap-tiap lembaran yang bisa mereka tulis. Lembaran kulit kambing, habis itu lembaran pelepah kurma gitu kan. Dan mereka itu ketika dikaji dan dijadikan pengumpulan itu, mereka diterapkan kayak ketat guys. Jadi nggak asal kayak Alkitab yang mana ditemukan sudah gitu, main percaya aja gitu kan. Islam enggak. Maka ditentukan syarat-syaratnya, perawinya siapa, apakah orangnya jujur, ada berapa orang yang menyampaikan gitu kan. Nah, kuat enggak disusun sampai ke nabi, nyampe apa tidak gitu. Jadi semua itu ada syaratnya guys, dan kita ketat, jadi nggak asal-asal. Makanya ada peringkatnya ya, dikatakan itu hadis sahih ya, hasan, sampai ke doi palsu pun ada gitu. Hebatnya jadi saking jujurnya ya kan, hadis palsu pun ada gitu guys, hadis doif disebutkan itu palsu atau doif gitu ya kan, yang tidak 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 dipercaya, tapi sebagai referensi aja gitu ya kan. Muhammad menurut tradisi. Jadi, hanya mengandalkan hadis secara buta sebagai sumber sejarah awal Islam. Hadis sejarah buta, sumber sejarah itu bisa dari hadis, catatan apapun itu. Bahkan ya di Kristiani sendiri ya, mereka berdasarkan lebih parah pada hadis ya, bukan parah, jauh lebih parah. Kalau hadis ini masih ada perawinya siapa ya kan, orangnya jujur apa enggak diteliti guys, sampai orang-orangnya pun diteliti gitu ya, syaratnya siapa, berapa orang menyampaikan segitunya. Tapi kalau mereka ini ya, kalau ini kan yang bikin ini kan orang Kristen, makanya langsung aja sebut gitu kan. Nah, kalau orang Kristen ini guys ya, mereka ini ya, umat Kristen ini, ajarannya itu tidak ada seperti yang Islam lakukan dalam mengkaji hadis gitu. Tidak diuji orangnya jujur apa tidak, yang nyampaikan berapa orang gitu. Yang penting jumpa papirus di mana gitu kan, mati langsung diambil, terus dikatakan ini tulisan ini, padahal belum tentu gitu kan. Kan tidak ada saksi, cuma ditemukan itu guys. Nah, Anda bayangkan kalau hadis seperti itu ditemukan gitu kan, tapi tidak hadis nih guys.
dari ingatan ya, jadi diperkuat. Jadi orang yang dokumentasi itu, yang nulis itu bisa mengulangnya dengan ingatannya, guys. Gitu. Jadi dia lengkap di ingatan ada, apa disimpan di tulisan juga ada gitu. Jadi peluang peluang miss itu kecil sekali gitu, guys. Beda sama kita. Jadi kalau ini aja metode ini aja dia sudah serang gitu kan, udah dibilangnya buta, bagaimana dengan yang dilakukan umat Kristiani yang hanya menemukan saja tanpa ada mengecek sumbernya siapa tidak gitu, tanpa mengecek siapa perawinya, ini berapa orang saksinya, karena bayangkan coba. Makanya ini jadi dia berarti yang ngerti bagaimana sejarah catat ya. Dia ngerti bahkan ya orang-orang yang sekarang ini aja masih meneliti tentang jadi dahulu zaman purbakala, zaman ini. Mereka karena tahu para arkeolog. Arkeolog itu keliling ya menggali tanah. Anda bayangkan, arkeolog ya. Makanya belajar metode metode sejarah dia, tulisan sejarah belajar dia. Para arkeolog aja masih menggali-gali, masih mencari-cari prasasti ya. Karena saksinya ada lagi tuh, ada lagi. Karena itu udah terputus, karena tidak ada hafalannya, tidak ada tulisannya, hanya sumbernya dari prasasti itu aja, prasasti apa gitu kan. Nah, karena sudah terputus tuh guys, karena nggak ada yang hafal kisah itu, dan juga dan tidak peduli lagi gitu, udah turun temurun gitu. Kalau Islam udah hadis itu dicatat dan dihafal guys. Jadi itu ya masih di kejadian pada zaman prasejarah gitu. Nah masalahnya adalah poinnya adalah bukan pada jarak waktu, tapi ya tingkat hafalnya orang itu, lalu orangnya bagaimana, jujur apa tidak, ya kan? Sampai nggak syaratnya pada nabi, habis itu berapa saksi yang menyampaikan, habis itu apa namanya lagi, dan segala macam nih guys. Jadi banyak kriteria gitu. Makanya makanya dia harus jadi nggak pernah belajar gitu tentang bagaimana metode orang mengkaji syarah guys. Adalah naif. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah tradisi Yahudi dalam Talmud dan Mishnah menyebutkan 3 doa harian yang wajib dilakukan oleh orang Yahudi yang taat, yaitu Syakarit, pagi, Minsyah, sore, Ma'arif, malam. Ini ya, untuk menyamakan ya ajaran Islam dengan Yahudi itu sudah sekarang ngaco, biru. Karena Nabi Muhammad atau Nabi Isa itu datang untuk menggenapi kitab-kitab sebelumnya. Jadi ya Nabi Isa atau Yesus itu berkata ya, aku datang bukan untuk menyelesaikan hukum Taurat yang kita pernah Nabi, tapi untuk menggenapinya, alias menambah sehingga lengkap. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa berkata lagi di kitab, ya, sesungguhnya aku mendapat mengatakan segalanya kepada kalian, tapi aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain, ya, yang akan mendampingi kalian gitu, ya kan, yang akan mengatakan apa yang didengarnya, dan memberitahukan hal akan datang. Itu berarti kedatangan Nabi Muhammad, karena dia belum dapat mengatakan segalanya gitu kan, karena dia udah keburu di ubur-ubur sama orang Yahudi dan tentara Romawi gitu. Nah, jadi mereka ini menggenapi ya, alias menyempurnakan. Makanya Islam tuh bukan Islam ya, masa tuh Islamnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan bukan nabi pertama yang mendakwakan Islam, tapi dia ada nabi terakhir ya. Sebelumnya tuh udah ada Nabi Yesus, Nabi Musa, dan sampai ke Adam. Nah, beliau ini menyampaikan itu ya, itu mendakwah itu kan berupa penyempurnaan. Makanya orang ini ya guys yang buat video ini, dia tidak pernah tahu tentang Isra Mi'raj. Jadi perintah sholat tuh ada di Isra Mi'raj. Ya itu dicatat banyak sejarah gitu, ya kan? Dicatat di sejarah juga catat, bukan hanya di hadis saja. Jadi itu bagaimana nabi ya, itu nabi pergi ke arahnya Allah gitu untuk menerima perintah sholat gitu. Jadi ada perintah sholat itu guys, gitu kan. Nah itu banyak saksi yang mencatat gitu, yang melihat gitu, yang mengetahui pada waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu adalah kejadian luar biasa, bukan kejadian biasa guys. Bagaimana ada orang manusia bisa pergi ke ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam, lalu naik ke langit ketujuh ke arasnya Allah, lalu turun lagi untuk menerima perintah sholat, balik lagi ke Mekah dalam waktu semalam. Bagaimana bisa? Itu heboh gitu guys. Bahkan ada orang-orang yang musuh-musuhnya yang nggak percaya sama mukjizat itu, mengatakan nabi gila lah apalah gitu kan. Itu jadi kejadian itu luar biasa besar guys, bukan kejadian biasa gitu. Nah, jadi itu sudah terkenal Isra Mi'raj itu, ya kan, catat sejarah juga gitu. Jadi bukan hanya di hadis. Jadi orang ini nggak pernah belajar tentang Isra Mi'raj. Jadi perintah sholat yang Nabi terima. Jadi Nabi itu Muhammad itu menerima perintah sholat, gitu. Ya kan?
Jadi ini adalah ibadah untuk umat Islam ya di zaman Nabi Musa, ya, yaitu sholat 3 kali sehari. Ya, sama sholat, cuma 3 kali sehari, ya kan? Ada Fajar, Musta, Isya gitu kan, yaitu Sakarit, Minca sama apa nih yang Yahudi. Nah, itu sebenarnya Yahudi itulah penyimpangan agama Islam gitu, ya, yang dibawa Nabi Musa. Nah, sama-sama sholat. Pengikut Nabi Musa sholat cuma 3 kali, pengikut Nabi Muhammad sholat 5 kali. Nah, kemana umatnya Yesus? Terputus kan? Nah, anehnya, ketika umat Nabi Musa sholat, umat Nabi Muhammad sholat, umatnya Yesus malah nyanyi di gereja, guys. Anda nyambung kan? Anda bayangkan coba. Jadi soalnya dia bertanya, kenapa kok Kristen itu nyanyi guys di gereja gitu? Kenapa tidak sholat seperti yang dilakukan umat Muslim dan umat Yahudi yang merupakan dulunya umatnya Nabi Musa gitu, guys? Kenapa coba? Itu sebenarnya dipikirkan hal itu gitu, ya kan? Nah jadi apa ya namanya? Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyi gitu, nggak pernah. Dia contohkan dengan dia maju ke depan sedikit, lalu dia sujud dan berdoa. Jadi itu yang dilakukan kaum muslimin, dia tuh sujud dan berdoa guys di taman Getsemani gitu. Itu poinnya. Jadwalnya identik dengan yang ada di Quran. Selain itu, Quran memberikan penekanan khusus kepada doa tengah, sholat wusto. Peliharalah semua sholat dan sholat wusto. Penekanan ini membingungkan banyak ulama Islam. Khususnya karena nama sholat wusto, yang artinya doa tengah, bukanlah nama yang biasanya digunakan pada doa Islami sekarang ini. Ibnu Katsir berusaha dengan keras untuk membuktikan bahwa sholat wusto adalah sholat asyar yang ada sekarang ini. Doa antara siang dan terbenamnya matahari. Dia berulang kali menekankan hal ini dengan mengutip Nabi Muhammad pada beberapa kesempatan. Beberapa ulama lain juga menekankan pentingnya doa ini, seperti Maududi yang menyebut doa ini istimewa, dan Al-Tustari yang menjelaskan bahwa doa ini dikhususkan oleh Quran karena doa ini mempunyai karakter khusus. Jadi, jelas bahwa di dalam Islam, sholat asyar atau wusto atau doa tengah dianggap sangat penting seperti yang dikatakan Quran. Menurut hadis Sahih Bukhari, siapa yang ketinggalan doa ini sama seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Tetapi, kenapa doa ini dikhususkan oleh Quran? Jangan lupa sholat subuh juga dikhususkan sholat subuh ya. Sholat subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya guys. Nah, ini apa kita para lagi nggak tahu gitu. Jadi bukan hanya sholat asar yang dikhususkan guys. Tiap sholat itu dikhususkan. Nah, jadi bahkan ya masalah masuk surga itu adalah sholat 5 waktu gitu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah namanya sholat wajib 5 waktu. Gitu. Ini bukan sholat asar aja gitu, ya kan? Kelima-limanya. Sholat subuh juga begitu, ya. Sholat subuh itu kan saya sampaikan tadi yaitu kalau kamu kerja lebih sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya guys. Itu apalagi pasti nggak tahu hal gituan gitu kan. Jadi cuman cuman mengambil sumber nggak jelas itu guys. Menariknya, tradisi Yahudi dalam Talmud yang ditulis 2-3 abad sebelum Islam juga menekankan doa tengah. Jangan lupa, Islam sudah ada sebelum Yahudi. Islam sudah ada sejak awal waktu. Ya. Ingat, apa Anda lupa Nabi Adam, Ibrahim, Daud, Musa, Isa atau Yesus itu Islam semua guys. Ya, itu ada di Quran. Mereka beragama Islam. Jadi Yahudi adalah penyimpangan ajaran agama Islam. Makanya nggak heran kalau Anda lihat ya, ada kemiripan antara beberapa ibadah Yahudi dengan Islam. Gitu. Kenapa? Karena Yahudi adalah sejatinya adalah penyimpangan ajaran agama Islam. Begitu juga Yesus. Yesus juga beragama Islam, cuman ajarannya diselewengkan oleh oleh orang-orang penemu pendiri Kristiani guys, Kristen gitu. Makanya antara Islam ya Yahudi yang adalah penyimpangan agama Islam itu mirip, tapi Kristen beda sendiri guys. Nah, itu jalan harus mikir itu. Kenapa Kristen beda sendiri dibandingkan dengan Yahudi dan Islam? Yahudi Islam banyak kemiripan dari berpakaian, dari apalagi dari doanya, ya kan, dari Tuhan yang satu, cuman namanya beda. Sebenarnya Tuhan itu juga, cuman dinamakan beda karena memang itu suka-suka Tuhan lah dari menyebut dirinya apa gitu kan. Nah, tapi justru Kristen beda sendiri gitu. Padahal itu adalah linknya kalau kita tuh kita tahu Yesus adalah kelanjutan dari Nabi Musa. Tapi kenapa beda sama Musa? Musa itu kan ke Yahudi larinya guys, ya. Ya, umat Musa kan umatnya Israel gitu. Nah, kenapa beda sendiri Kristen coba? Yahudi seperti itu, Islam seperti itu, Yahudi sunat, Islam sunat, kenapa Kristen tidak sunat? Dan lain sebagainya gitu.
Yahudi tidak makan babi, ya kan, mengharamkan khamar, Islam juga begitu. Kenapa Kristen tidak gitu? Malah mengharamkan babi dan minum khamar gitu. Nah, ini dia sebenarnya berpikir gitu. Kenapa Kristen beda sendiri daripada Yahudi dan Islam, guys? Itu yang harus dia pikirkan harusnya. Dalam ulasan Nesya Rubinstein Shammer, Ramat Gan ini, pasal dalam Talmud menggarisbawahi pentingnya doa tengah Yahudi. Minha ditekankan, dan mereka Satu lagi ya, kitab Talmud itu adalah kitab palsu, guys. Karena gini ya, Quran juga menerangkan ya, kitab itu yang Allah Tuhan tuh cuman Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya. Karena tahu, Talmud ini isinya ya, bahkan Yesus di neraka gitu. Itu isi kitab Talmud. Anda bayangkan ya, Yesus yang kalian tuankan, di Talmud dikatakan ada di neraka. Kalau dia membawa kitab Talmud, berarti dia percaya Yesus di neraka gitu. Kalau kami Islam nggak percaya, karena kami percaya ya, kitabnya Nabi Musa itu adalah Taurat. Daud kitabnya Zabur, Isa atau Yesus Injil, Muhammad Quran. Talmud bukan kitab nabi manapun, guys, gitu. Makanya heran isinya aneh, ngawur. Masa Yesus ada di dalam neraka? Jadi kalau Anda bawa Talmud berarti Anda percaya Yesus ada dalam neraka gitu. Sesuai dengan isi Talmud gitu kan. menunjukkan bahwa menurut pandangan Talmud, doa pada waktu ini sangat penting. Jadi kemungkinan besar, pada awalnya Muslim mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Yahudi. Berdoa 3 kali sehari. Ini bukan masalah ngikuti nggak ngikuti. Memang akarnya sama, yaitu agama yang bapaknya itulah Ibrahim gitu. Ibrahim adalah bapak dari agama Samawi, Ibrahim. Dan Tuhannya sama. Jadi ibadah sama karena Tuhannya sama gitu. Bukan masalah ikut mengikuti. Dan Musa diutus duluan ke Nabi Muhammad gitu. Makanya tentu dan Nabi Muhammad itu bukan menghilangkan Rasulnya ya, tapi menggenapi alias menyempurnakan. Menyempurnakan sesuatu yang kurang ditambah sehingga sempurna gitu. Makanya nggak heran ajarannya ada yang sama gitu. Karena memang satu kesatuan. Nah, Kristen kok beda sendiri, kembali lagi. Kristen kok beda sendiri. Yesus itu kalau Anda baca Alkitab, itu ajaran sama dengan Yahudi, ya, dengan ajaran Nabi Musa sama. Dengan Yesaya, Tuhan Allah kita Esa, satu-satu Tuhan, sama. Itu mengesahkan, mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita, gitu. Lalu, ya, dia berkata, aku mulai hari ini aku akan berhenti minum anggur ini dan akan minumnya kembali di rumah bapakku bersama kalian. Dia berhenti minum anggur, guys, alias dia tidak lagi minum khamar gitu. Lalu juga dia mengharamkan babi dia di perjanjian lama gitu. Bahkan hukum yang berlaku adalah hukum kisos, yaitu di perjanjian lama dikatakan ya, janganlah merasa kasihan padanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Itu hukum kisos gitu, perjanjian lama gitu. Dan Yesus katakan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat yang kita para nabi. Jadi jangan menyangka ya. Jadi kalau kalian menyangka berarti kalian udah nggak dengar apa kata Yesus. Yesus katakan janganlah kalian menyangka. Jadi kalau ada orang menyangka dia datang untuk menyediakan hukum Taurat yang Nabi, berarti kalian salah. Jadi untuk apa dia kalau bukan untuk menyediakan hukum Taurat yang Nabi? Aku datang, kata dia, bukan untuk menyediakannya. Jadi sekali lagi dia menegaskan ya, bukan untuk menyediakannya. Itu 2 kali tegas loh, ya kan? Dia katakan tidak, aku datang untuk menyediakannya dan dia tegaskan lagi, aku datang bukan untuk menyediakannya. 2 kali dia mengatakan itu, guys ya. Itu udah tegas sekali. Tapi untuk menggenapinya, nah menggenapi ini adalah menambah sehingga lengkap. Ingat kata menggenapi artinya menambah sehingga lengkap. Ini umat Kristen banyak nggak tahu nih, guys. Mereka kira menggenapi adalah mengganti. Salah. Coba Anda buka kamus baik-baik. Apa arti menggenapi? Menggenapi artinya bukan mengganti atau merubah, tapi menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau katanya menambah sehingga lengkap, berarti nggak boleh dihilangkan itu hukum kisos tadi, babi haram, hukum sunat, udah diganti itu diubah karena dia menggenapi, bukan menghilangkan atau merubah, tapi menggenapi yaitu menambah sehingga lengkap. Seperti yang Quran katakan dengan penekanan khusus pada doa tengah. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana doa 3 kali berubah menjadi 5 kali seperti yang ada saat ini? Karena Allah memerintahkan lewat Isra Mi'raj. Makanya Anda baca sejarah Isra Mi'raj. Ya. Allah itu kan Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran sebelumnya gitu. Disempurnakan dengan apa? Dengan menambah sholat 3 kali jadi 5 kali, guys. Itu. Pertama bahkan itu diminta kita tuh sholat itu sehari itu 25 rakaat sudah selesai, guys. Berapa rakaat itu saya lupa. Akhirnya Nabi Muhammad tuh bolak-balik ya, dia negosiasi dengan Allah meminta ya keringanan bagi umatnya. Akhirnya Allah putuskan 5 saja gitu. Karena Nabi Muhammad itu meminta pada Allah gitu. Itu bukan sekali 2 kali Nabi Muhammad minta, berkali-kali gitu. Dia minta pada Allah, dia takut umatnya
nggak sanggup melakukannya, ya kan? Dia mikir gimana umatnya itu, sedangkan 5 kali umatnya banyak berat gitu kan. Nah, Kristen aja seminggu sekali gitu. Seminggu sekali bagi orang Kristen ini berat juga tuh. Ada juga orang Kristen yang malas ke gereja hari Minggu kan. Nah, apalagi Muslim 5 kali sehari. Ini berat sekali guys gitu. Maka beliau takut. Jadi awalnya tuh lebih dari 5 kali, 25 kali kalau saya nggak salah. Tapi karena dia ingat umatnya, karena ini pasti berat, ya kan? Makanya dia minta keringanan pada Allah dan dikasih 5 kali sehari. Jadi Allah tuh sebenarnya pengen pengen ngasih lebih dari itu, bukan 5 kali gitu. Lebih 25 kali atau berapa saya lupa deh guys. Tapi karena Nabi minta pada Allah, Allah kabulkan dan Allah kasih keringanan jadi 5 waktu saja guys. Ini karena pengaruh agama Zoroaster Persia pada agama Islam. Sebelum Islam ada, Persia sangat mempengaruhi Arab, seperti Nggak ada hubungan sama Persia sama sekali. Nabi Muhammad itu justru yang menunjukkan Persia, menaklukkan Persia Nabi Muhammad bersama para sahabat itu. Nggak ada campur tangan Persia terhadap Islam, nggak ada. Islam itu Nabi Muhammad. Jadi semua itu apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Ya, Nabi Muhammad itu Islam Miraj, itu Persia nggak ada waktu itu guys. Gaza itu tidak ada relevansi dengan Islam Miraj gitu. Makanya gini, ya saran saya kepada teman lagi, Anda tuh ngaji yang bener gitu. Jangan ambil sumber yang nggak jelas gitu kan. Itu aja poinnya guys. Jadi Islam itu tidak mengenal Urdu free thinker, enggak. Kami patokannya adalah Quran dan hadis, serta 4 imam kami, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hambali guys. Bukan Urdu free thinker. pada kerajaan Lakhmid. Pengaruh Persia ini dipercepat dengan munculnya dinasti Arab. Dinasti Arab yang baru berkembang dan menyerap dinasti Sasanid Persia. Ini membuat banyak penganut Zoroaster menjadi landasan pendirian Arab yang baru. Mereka berpartisipasi dalam Justru Zoroaster itu yang terpengaruh oleh Islam. Karena Muhammad itu mendakwakan luas gitu. Makanya sampai berdiri ke kekhilafan Utsmaniyah, Abbasiyah gitu kan. Itu karena pengaruh Islam gitu. Islam itu yang memberi pengaruh kepada kerajaan sekitarnya gitu guys, ya. Bagaimana Islam menaklukkan Konstantinopel, membebaskan Yerusalem. Gitu. Ini terbalik, Islam yang memberikan pengaruh kepada kerajaan Persia gitu. Zoroaster gitu. Ya kan? Sehingga Anda lihat sekarang Persia atau Iran itu nggak lagi mereka menyembah api guys. Mereka sudah menjadi Muslim, Islam, meskipun itu Syiah, tapi tetap Islam kan. Dalam artian meskipun sesat, tapi mereka tetap Islam. Kalaulah Islam terpengaruh sama Zoroaster, umat Islam udah nyembah api. Di Iran itu udah menjadi umat penyembah api. Gitu. Agamanya adalah agama penyembah api. Tapi fakta tidak. Islam menjadi Republik Islam Iran guys. Berarti Islam yang terpengaruh oleh Iran yang terpengaruh oleh Islamnya Nabi Muhammad guys. Itu aja logikanya sederhana sekali gitu. Kalau di lagi ini mau berpikir dengan logika gitu kan. administrasi Arab yang baru. Pengaruh Persia menjadi lebih besar lagi dengan revolusi Abbasid. Pada tahun 750, sebuah fraksi Arab yang disebut Abbasid menggulingkan Umayyad, kerajaan monarki Arab sebelumnya. Namun demikian, revolusi Abbasid ini sebagian besar dibawa oleh orang-orang Persia. Bahkan, Jenderal Abbasid, Abu Muslim, yang memimpin kemenangan tentara Arab adalah orang Persia, bukan orang Arab. Islam itu tidak mengenal suku agama Arab. Anda tahu Bilal, orang penting dalam agama Islam yang akan azan? Islam itu tidak mengenal suku agama. Anda bayangkan ya, bahkan ya orang Aceh aja guys, ya orang Minang itu di Mekah menjadi apa? Coba. Menjadi ustadznya ulama besar di Mekah gitu guys. Islam itu tidak seperti Kristiani yang memandang suku gitu kan, yang mana kulit putih di waktu penjajah Indonesia gitu kan, orang Eropa bule gitu, di Amerika juga menindas orang kulit hitam. Enggak guys, di Islam itu tidak memandang suku dan agama gitu. Sah-sah saja kalau dari Persia mau dari manapun itu, selama dia Muslim untuk memerintah silakan. Syaratnya cuma satu, Muslim dan Islam, itu saja guys. Muslim alias Islam ya. Karena Muslim kan adalah penganutnya, Islam agamanya guys. Sejarawan Will Darren menulis pada volume pertama dari 11 seri yang berjudul The Story of Civilization. Meskipun kekhalifahan Abbasid adalah kekhalifahan Arab, namun orang-orang yang mendirikan rezim baru itu dan yang menjalani pemerintahan didominasi oleh orang Persia. Dan faktanya, seni
Intinya nggak masalah ya, mau orang manapun itu, selama dia muslim dan dia beragama Islam dan dia menerapkan syariat Islam, nggak masalah. Itu Abbasid itu ya, dan Abbasiyah itu menerapkan syariat Islam, nggak masalah guys gitu. Bahkan Iran pun yang katanya yang Islam pengaruh Zoroaster, malah sebaliknya, Iran pun jadi Republik Islam Iran, itu poinnya guys. Jadi sekali lagi dia ini nggak, datanya nggak ada guys itu, tapi dia nggak tahu sejarah ini orang gitu kan, dia cuma ambil copy paste dari sumber yang nggak jelas gitu kan. Sastra dan filsafat Persia lah yang berkembang di bawah pemerintahan Abbasid. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa setelah satu abad yang memalukan, Persia menaklukkan penakluknya. Tidak ada yang melakukan dalam Islam ya. Selama dia berpegang pada syariat Islam, maupun yang memimpin orang Persia, memimpin orang Afrika, nggak ada masalah gitu. Bahkan di Indonesia ini ya, walaupun yang memimpin bukan Indonesia, tapi orang Islam, mau dia dari manapun itu, Filipina, Singapura, Malaysia, kami orang Islam Indonesia lebih redo dia mimpin itu daripada orang kafir seperti Ahok. Saya mau sebut Ahok ya, karena ini sebagai contoh aja. Dipimpin orang-orang kafir, kami lebih redo meskipun dia bukan Indonesia, tapi yang penting dia Muslim guys. Atau minimal dia menjalankan syariat Islam gitu. Tapi daripada orang Indonesia yang tidak menjalankan syariat Islam, malah semua kebijakannya itu bertentangan dengan Islam guys. Itu loh. Selain itu, sebagian besar penyusun dan penulis hadis Sunni adalah orang Persia. Contohnya Bukhari yang menulis hadis Sahih Al-Bukhari adalah orang Persia. Dia lahir di kota Bukhara di Kekhalifahan Abbasid. Dan Muslim Ibn al-Hajjaj, penulis hadis kedua yang paling berpengaruh, hadis Sahih Muslim, juga adalah orang Persia. Sekali lagi, dia ini nggak tahu kalau dalam Islam itu tidak mengenal suku bangsa agama. Yang dinilai di mata Allah adalah siapa paling beriman dan bertakwa. Makanya siapapun bisa jadi ahli hadis, yang penting dia beriman dan bertakwa dan memang berdedikasikan hidupnya untuk mengkaji guys, untuk meliti dan mengumpulkan hadis gitu. Jadi nggak ada kriteria dia harus orang Arab, nggak ada gitu. Islam tidak rasis seperti yang kalian bayangkan, ya kan? Harus orang Arab, enggak. Ya, sekali lagi Islam nggak rasis. Kalau kalian rasis silakan kalian rasis. Islam nggak rasis. Islam tuh yang penting dia seorang Muslim dan dia beriman dan bertakwa dan dia mau didasarkan hidupnya untuk serius untuk mengkaji silakan gitu. Apapun sukunya bebas. Yang penting Muslim dan menjalankan syariat Islam guys. Selesai. Jadi sekali lagi ya, Anda jangan berpikiran aneh-aneh kalau Islam itu ada rasis. Kalau ada rasis silakan rasis sendiri gitu. Dia lahir di kota Nishapur, Persia di era Abbasid. Dan faktanya, dari 6 koleksi hadis Sunni, hanya Abu Daud yang adalah orang Arab. Sisanya adalah orang Persia. Artinya, sebagian besar perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama Persia. Masalahnya ya, ngumpulkannya tuh kan di Arab dan mereka ke Arab gitu. Nggak masalah gitu. Anda lihat ya, sejarah modern itu dilakukan oleh orang-orang mana? Orang bule. Di Indonesia nyata siapa banyakkan orang bule guys, Anda bayangkan ya. Orang bule ya yang bukan dari negara itu, mereka orang bule kemana-mana seluruh dunia, mereka mengkaji sejarah, mereka menggali arkeolog, mereka sampai ke Afrika untuk menemukan sejarah Afrika bagaimana gitu. Mereka sampai ke Mesir segala macamnya gitu. Bukan orang lokal gitu guys, nggak masalah gitu, asal dia punya dedikasi ya, dia punya kemampuan itu gitu, nggak masalah gitu. Jadi gini, si Tampar Ragi tidak ngerti, dia menyamakan dia menyamakan komuniti sejarah itu sama kayak orang orang yang istilahnya ya, orang yang nasionalisme itu. Jadi harus satu bangsa itu enggak gitu. Jadi dia harus ngerti ini ilmiah bro, ini ilmiah. Kajian ilmiah tidak memandang suku bangsa, tapi dedikasi ya dan ilmu, bukan suku bangsa. Gitu loh guys. Jadi ini bukan seperti orang yang kita satu bangsa ya, enggak, bebas asal dia berdedikasi tinggi dan dia beriman dan bertakwa gitu guys. Dan dia bisa menunjukkan apa yang di sisinya gitu guys. Sebesar itulah pengaruh Persia pada pondasi agama Islam. Sebelum Islam, orang-orang Persia adalah penganut Zoroaster. Penganut Zoroaster berdoa 5 kali sehari. Bahkan, semua jadwal doa Zoroaster persis sama dengan doa Islam. Karena mereka sudah mendapatkan pengaruh dari Islam. Sejak awal Nabi Muhammad itu berdakwah sudah ke mana-mana. Beliau mengutus para sahabat ke segala tempat di penjuru bumi guys. Bahkan menurut literatur ya, itu para sahabat itu ada yang sampai ke Indonesia. Anda bayangkan ya,
Ya, jadi Islam masuk Indonesia tuh bukan mulainya dari pedagang-pedagang Arab, tapi jauh daripada sejak zaman sahabat. Ada buktinya, guys. Ya, bukti dokumennya ada. Salah satu sahabat nyampe ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam itu. Jadi para sahabat udah kemana-mana. Jangan kan Iran yang di sebelah tetangganya Arab. Ini saja nyampe gitu kan, kemana-mana aja nyampe gitu guys, ya kan? Nah itu poinnya guys. Mereka juga melakukan wudhu yang disebut padiab kusti dan menutup kepala mereka sebelum setiap doa. Kesamaan antara ritual Islam dan Zoroaster dirangkum oleh Justin Paul Haynes dalam disertasinya. Dia menggarisbawahi bahwa menurut Zoroaster, tidak mencuci sebelum berdoa menyebabkan doa itu tidak diterima atau tidak didengar. Nanti kita kapan-kapan kesempat kita akan kaji tentang Zoroaster guys ya, biar Anda paham apa itu Zoroaster. Ini mirip dengan hadis ketika Muhammad berkata, tidak ada doa yang diterima dalam keadaan tidak bersih. Penganut Zoroaster juga berdiri dan sujud pada bagian doa mereka, seperti halnya Muslim. Jadi semuanya sama Islam. Mau Zoroaster, ya apalagi ajaran Yahudi gitu. Tapi kenapa Kristen beda sendiri? Itu seharusnya bertanya deh guys. Kenapa Islam beda, kenapa Kristen beda sendiri gitu? Ya. Yesus sama dengan Nabi Muhammad, dengan Musa, dengan Islam, dengan Zoroaster, dengan Yahudi. Tapi kenapa Kristen beda sendiri gitu? Itu harusnya dia pertanyakan kan. Logikanya di situ guys. Walaupun begitu, untuk berkata bahwa keseluruhan ritual Islam berasal dari Zoroaster juga kurang tepat. Karena pada prakteknya banyak doa Muslim yang jelas berbeda dengan Zoroaster. Jadi apa yang membuat Gini ya, saya sebutkan ya gini. Islam sudah ini logika paling simpel guys ya, yang pada paham ya. Kenapa bisa ada yang sama? Banyak yang sama ibaratnya. Gini. Agama sejak awal mula dunia diciptakan adalah Islam. Dan Allah telah mengutus sekitar 143.000 atau 147.000 guys. Nabi dan Rasul ke seluruh di dunia ya. Seluruh di tempat-tempat dunia ini ya, tidak ada satupun tempat kaum yang tidak Allah utus Nabi Rasul kepadanya. Dari Adam dari Muhammad. Jadi semua kaum itu diutus Allah Nabi kepadanya. Makanya tengok di dunia ini banyak ajaran yang mirip Islam, ya. Kayak Zoroaster, ajaran Buddha, bagaimana ajaran Buddha itu ada mirip dengan Islam kan? Ya kan? Dimana Buddha itu cuma nyembah satu Tuhan gitu kan? Dan juga ajaran kebaikannya, ajaran apanya mirip semua guys. Karena Karena semua tempat di muka bumi tidak ada yang Allah tidak utus Nabi kepadanya. Makanya dia belajar Islam gitu, biar dia paham gitu. Jadi Islam itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu adalah meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu. Makanya heran kalau Yahudi mirip Islam, ya kan, Zoroaster mirip Islam, karena mereka akarnya sama, yaitu nabi-nabi yang Allah utus itu tuh. Ada Musa, Yesus, Ibrahim, dan nabi-nabi lain yang tidak Allah sebutkan nama di Quran. Ada 147 atau 143.000 orang nabi Rasul guys. Ritual ini berubah. Dalam tulisan Uri Rubin, Doa Pagi dan Malam Islam menggarisbawahi laporan dari Abdul Razak Sanani yang merupakan pengumpul hadis dari Yaman, yaitu orang-orang pagan Badui Arab biasanya melakukan sholat yang disebut dengan sholat toha. Mereka biasanya berkata Allahu Akbar dan melakukan sujud. Bahkan, menurut tradisi lain seperti yang dilaporkan oleh Al-Waqidi, seorang sejarawan Muslim pada abad ke-8 dan penulis biografi Nabi Muhammad, pada awal berdirinya Islam, Muslim juga melakukan doa ini. Sholat toha yang dilakukan setelah doa pagi dan sebelum doa siang. Maka jadi make sense, karena Islam itu bukan ada sejak zaman Nabi Muhammad. Udah ada jauh sebelumnya, sejak zaman Nabi Adam. Makanya banyak sama kan, makanya heran lagi gitu. Nah ini terbukti sekarang, bahwa Islam itu bukan agama yang ada setelah Nabi Muhammad. Tapi agama yang sudah ada jauh sebelumnya guys. Diajarkan oleh nabi-nabi, Nabi Musa, Yesus, Ibrahim, Daud, bahkan ada 143.000 atau 147.000 nabi yang terus ke dunia guys, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi nggak heran kalau banyak kesamaan di antara agama-agama dunia gitu kan. Yang beda itu yang kita herankan, kenapa Kristen beda sendiri gitu guys. Itu yang harus logika berpikir itu. Ini ajaran agama siapa gitu kan? Kok beda sama yang Yesus ajarkan? Kok beda dengan Nabi Muhammad ajarkan? Yang Nabi Musa, Daud ajarkan, Ibrahim ajarkan gitu kan? Kenapa beda sendiri Kristen ini dengan ajaran para nabi guys? Loh. Jadi, setelah sholat fajar dan sebelum sholat duhur yang ada sekarang ini. Yang paling menarik adalah orang-orang pagan Mekah tidak keberatan dengan praktek Muhammad dan Muslim ini. Namun, tradisi itu berkata bahwa Muslim melakukan doa asyar atau doa sore secara tersembunyi. Kemungkinan
Orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah tidak suka doa asyar atau doa sore. Karena Anda nggak ngerti sejarah ya. Karena Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, guys. Sehingga mereka itu ya nggak bebas beribadah gitu. Ya, mereka beribadah ketahuan dihajar, dibully, guys. Makanya harus paham itu, ya. Makanya Nabi Muhammad itu kenapa sampai hijrah ke Madinah? Karena terus dibully dan disakiti dan dibantai pengikutnya oleh kaum kafir Quraisy gitu. Jadi sama kayak Indonesia, jadi atau negara yang sudah dijajah gimana mau sholat dengan nyaman, dengan tenang, kalau diubar-ubar terus gitu ya. Nah, itu lagi berpikirnya. Atau doa wusta atau doa tengah yang dikatakan oleh Quran itu. Mungkin karena yang berdoa pada waktu itu Lalu pakai kata mungkin. Nggak ada kepastian dari hidup orang ini, guys. adalah orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Mekah. Tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Namun jelas bahwa penyembahan Muslim sekarang ini, sholat yang berkata Allahu Akbar dan sujud berkali-kali itu, adalah praktek doa yang biasa dilakukan oleh agama pagan Arab saat itu. Nabi sudah diutus kepada tiap kaum gitu. Kaum Arab pun menerima Nabi sebelum Nabi Muhammad gitu, guys, ya. Nabi semua diutus ke seluruh jengkal bumi, tidak ada satupun yang luput gitu. Jadi jangan heran kalau sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada mirip yang bilang Allahu Akbar juga dan segala macam gitu kan. Karena memang Allah utus Nabi itu 143.000, guys. Anda bayangkan itu, begitu banyaknya. Tidak ada satupun tempat di satu jengkal pun ke bumi yang tidak Allah utus Nabi dan Rasul kepadanya. Makanya jangan heran kalau Nabi Muhammad itu sudah ada yang nyebut Allahu Akbar, ya kan? Cuman Nabi Muhammad itu disempurnakan lagi oleh Allah melalui Nabi Muhammad itu, ditambah dengan sholat 5 waktu, dan apa namanya, dan ibadah lainnya gitu kan. Yang aneh itu adalah Kristen, kok beda sendiri gitu. Perbedaannya hanyalah orang-orang pagan itu melakukannya pada waktu yang berbeda. Walaupun demikian, perbedaan itu tidak mengubah apapun karena doa ini masih merupakan bagian dalam Islam. Hal menarik lainnya adalah pada saat ini, sholat toha atau doa pagi juga disebut dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad menyarankan para pengikutnya untuk melakukan doa ini. Dengan demikian, doa ini dianggap sebagai doa tidak wajib sampai hari ini. Ada beberapa hal yang bisa diperdebatkan. Doa duha itu adalah sholat sunnah ya, bukan masuk dalam sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Doa duha itu adalah sholat sunnah, guys. Di dalam video ini dan bisa dibicarakan dalam forum akademis. Saya tahu itu. Namun demikian, ada juga beberapa fakta yang tidak bisa dibantah. Quran dan hadis menyebutkan untuk melakukan ritual pagan Arab, tetapi Ritual pagan itu ya adalah ya yang bukan Nabi ajarkan ya. Kalau Nabi Muhammad ajarkan sama dengan itu, berarti mereka sudah benar gitu. Tapi yang kayak misalnya ya, Anda tahu nggak pagan Arab yang nggak diajarkan oleh para nabi? Contohnya mengubur anak perempuan hidup-hidup karena mereka malu punya anak perempuan, apalagi tari perut. Nah, itu tidak Nabi ajarkan. Nabi-nabi sebelumnya nggak diajarkan, nggak ngajarkan itu. Nabi Musa, Nabi Yesus dan lain sebagainya ngajarkan itu gitu. Nah, itu baru disebut pagan yang salah. Kalau ajaran pagan yang memang Yahudi beberapa sama, memang dari asalnya Musa, cuman diselewengkan gitu. Itu bagus, itu benar gitu. Karena sama, guys. Jadi Allah itu mengajarkan sesuatu yang sama gitu. Makanya terjadi kemiripan gitu. Karena tuannya sama gitu, guys. Islam sudah ada, itu bukti bahwa Islam sudah ada sejak awal mula, bukan kemudian. Makanya yang Yesus ajarkan sama kan. Yesus juga mengajarkan seperti itu. Makanya lihat baca kitab ya, ada apa orang-orang itu ya, orang-orang Israel itu berdoa 3 kali sehari ya, di membuka tingkap-tingkap, ada tuh ayatnya tuh, mereka membuka tingkap-tingkap daun jendelanya dan mereka berdoa 3 kali sehari, sujud ya, sujud berlutut menghadap ke Yerusalem, guys. Itu ada ayatnya gitu. Ini mereka tidak menyanyi seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, guys. jadwal doa-doa ini mengikuti tradisi doa 3 kali sehari Yahudi dan hadis yang ditulis oleh para ulama Persia yang mendominasi kekhalifahan Abbasid menekankan doa 5 kali, persis seperti agama Zoroaster. Ini adalah fakta. Islam yang ada sekarang ini sepertinya adalah campuran dari beberapa bahan baku. Anda kira Islam itu gado-gado apa? Nabi Muhammad itu independen ya. Ingat, Nabi itu
umi, nggak bisa baca nulis, ya. Dia seumur hidup kerjanya hanya berdagang, guys. Anda bayangkan berdagang, ya, itu pun dibantu oleh istrinya dan pamannya gitu. Dia ikut nebeng sama paman dan istrinya. Bagaimana dia bisa membuat ajaran gado-gado gitu, guys. Itu Anda bayangkan. Dia hidup kan bukan zaman sekarang, nggak ada internet, bisa kulik-kulik, oh Zoroaster ajaran apa ya? Oh ini ajaran apa ya? Lalu saya gabung-gabung, enggak, guys. Dia ada seorang nabi yang umi gitu. Jadi bagaimana dia bisa mengarang itu semua coba. Penulis saja yang hebat nggak bisa mengarang itu coba. Apalagi Nabi Muhammad gitu. Ya. Allah menantang, datangkan penulis yang hebat dari manapun, coba buat seperti Quran. Tidak akan bisa. Atau apalagi bisa nggak buat dengan Al-Quran? Nggak bisa. Dia pernah tes kemarin. Dia buat videonya kayak. Saya bisa buat yang kayak Quran. Rupanya ngaco kan? Ngaco guys. Nah, jadi nggak ada orang yang bisa membuat seperti Quran gitu. Siapapun orangnya, ahli sekalipun, datangkan bantuan segala seluruh dunia, tidak ada yang mampu dan memang tidak pernah terbukti, guys. Tidak ada yang mampu. Apalagi yang songong ini udah coba gagal total, guys. Entah apa-apa dibuat deh, guys. Saya aja ketawa membaca yang dibuatnya itu, guys. Ya, ada saya pernah buat video itu, pokoknya. Kada bisa lihat video-video lama saya, kira-kira beberapa bulan lalu atau tahun lalu itu, guys. Saya bahas kenapa lagi mencoba membuat yang sama kayak Quran. Ternyata gagal total, guys. Jadi bagaimana seorang nabi yang ummi ya mengarang itu semua itu make sense gitu, ya kan? Anda bayangkan ya, nabi yang ummi dituduh mengarang ajaran Islam gitu, diambil dari ajaran Zoroaster dan segala macam gitu. Ada waras nggak kira-kira, ya kan? Dan satu lagi tidak ada satupun apa namanya pakar ilmu pengetahuan tuh yang menemukan kesalahan pada Quran. Ingat, kalau ini karangan Nabi, pasti akan ditemukan di karangan manusia yang bukan dari Tuhan, pasti ditemukan banyak kesalahan. Tapi ini malah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan banyak para peneliti, para profesor, para ilmuwan itu masuk Islam karena membaca Quran. Menemukan ternyata Quran ini ternyata semuanya cocok dengan ilmu pengetahuan, dengan sains gitu. Nah itu yang Anda perlu tahu, bagaimana seorang yang manusia yang ummi bisa mengarang itu semua gitu. Gak masuk akal, kecuali memang itu datang dari Tuhan yang menciptakan semuanya, yang tahu segalanya. Apakah semua ini hanya kebetulan? Silakan kamu yang membuat kesimpulan dan tulis kesimpulan kamu pada kolom. Nggak perlu, saya langsung buatkan videonya. Jadi bagi Anda ya yang sempat komen di kolom komentar ya, Anda bisa bagikan video ini. Kita langsung jawab di video guys, biar dia paham. Kalau komentar itu paling dia nggak baca guys, karena begitu mungkin ada beberapa yang komentar gitu kan. Tapi kalau kalian langsung buatkan videonya guys itu untuk membongkar semua guys. Jadi dia nggak ngerti bahasa Arab, ya kan, nggak ngerti ajaran Islam, nggak tahu ada Isra Mi'raj, nggak tahu itu hadis bagaimana metodenya, ya, bahkan dia nggak ngerti metode orang meneliti sejarah bagaimana gitu kan. Meneliti sejarah hadis Quran itu lebih tinggi daripada penelitian kajian arkeologi sekarang nih guys. Arkeologi sekarang itu tidak seperti itu yang menghubungkan sampai ke Nabi, syaratnya siapa, saksinya kuat apa tidak gitu kan. Dan lagi semua berdasarkan hafalan gitu. Kalau peneliti sekarang ini nggak seperti itu, dia tidak peduli orang yang jujur apa tidak, saksi berapa orang, dia cukup temukan satu prasasti atau misalnya apapun itu ya yang tersisa kayak tulang belulang atau apapun itu ya cukup bagi mereka gitu. Nggak mesti harus dengarkan dari penduduk setempat itu guys, gitu loh. Jadi pengkajian penelitian hadis itu lebih canggih dari Quran itu daripada penelitian modern sekarang ya. Cuman memang beda peralatan. Kalau modern itu kan dia kemarin pakai pesawat, kalau dia memakai mobil atau motor ke lokasi, dia juga pakai mikroskop, pakai olah karbon segala macam. Itu aja bedanya. Tapi dia tidak pakai metode yang Islam jalankan, yaitu cek sanadnya dari siapa, orangnya jujur apa tidak, percaya apa tidak, berapa saksinya gitu kan. Makanya itu kan kategorinya berdasarkan level. Ada sohi sampai ke pasu guys. Itu saking jujurnya itu metode penelitiannya kan. Kolom komentar di bawah video ini. Oke, ini ujungnya musik nih. Oke, jadi dia harus belajar tentang Islam gitu. Belajar dari ulama yang benar, bukan dari Urdu free thinker yang berpikir ya sehingga menabrak akal logika gitu. Dan dia ini nggak punya isi kepala, makanya dia mengambil isi kepala orang lain yang dia tidak pahami apa yang disampaikan orang lain itu gitu guys. Dan dia main iya aja gitu. Nah ini adalah dogma, sama kayak dogma imani saja. Jadi sedang mengimani saja,
para Urdu thinker ini guys, itu loh guys, ya kan? Kalau kita tidak, kita memakai logika gitu, kita tidak percaya gitu aja tanpa kita kaji guys, dengan logika dan nalar yang benar gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.